Gambang Kromong merupakan salah satu aset kesenian dan kebudayaan yang kita miliki saat ini. Kini keberadaannya sudah nyaris hilang. Kalaupun ada, hanya ada pada berlangsungnya acara-acara khusus formalitas. Biasanya lagu yang dibawakan oleh orkes Gambang Kromong sendiri merupakan lagu yang memiliki unsur humor dan terkadang bersifat ejekan ataupun sindiran. Dalam video ini, penonton diajak untuk bernostalgia sejenak menelusuri asal-muasal musik Gambang Kromong ini sendiri. Ini dia si jali-jali. Ini dia si jali-jali. Selama ini, Gambang Kromong selalu dianggap sebagai alat musik asli Betawi. Namun dari sejumlah literatur, ternyata musik Gambang Kromong sendiri diketahui sebagai perpaduan antara musik Betawi dengan musik tradisional Cina. Gambang Kromong dikenal sebagai jenis alat musik orkes yang memadukan antara gamelan dengan alat-alat musik Tionghoa seperti sukong, tehyan, dan konghayam. Disebut Gambang Kromong sendiri karena diadopsi dari dua buah nama alat perkusi, yaitu gambang dan kromong. Awal mula terbentuknya orkes Gambang Kromong tidak lepas dari prakasa seorang pemimpin komunitas Cina Tionghoa yang diangkat Belanda, yang bisa disebut juga sebagai Kapitan Cina, bernama Ni Ho Kong pada masa jabatan 1736 sampai 1740. Bilahan gambang yang berjumlah 18 buah ini biasa terbuat dari kayu suangking, buru batu, mangrawan, atau jenis lainnya yang bunyinya empuk bila dipukul. Kromong biasa dibuat dari alat perunggu ataupun besi yang berjumlah 10 buah, atau bisa juga disebut dengan 10 buah percon. Tangga nada yang digunakan dalam Gambang Kromong sendiri adalah tangga nada pentatonik Cina yang disebut juga salendro Cina ataupun salendro Mandelungan. Instrumen pada Gambang Kromong sendiri terdiri atas gambang, kromong, gong, gendang, suling, kecrek, dan sukong, tehyan ataupun konghayan sebagai pembawa melodi. Orkes Gambang Kromong mencapai puncak popularitasnya pada tahun 1930-an. Salah satu yang terkenal Gambang Kromong itu adalah Ho Ho Tao yang pemainnya adalah mayoritas orang Cina. Pada pertama kali muncul di Betawi, orkes ini hanya bernama Gambang. Sejak awal abad ke-20 mulai menggunakan instrumen-instrumen tambahan yaitu bonang atau kromong, sehingga orkes itu dinamakan Gambang Kromong. Pada masa itu hampir setiap daerah di Betawi memiliki orkes Gambang Kromong, bahkan tersebar sampai daerah Jatinegara, Kerawang, Bekasi, Cibinong, Bogor, Sukabumi, Tangerang, dan Serang. Bagi orang Cina kaya, tauke-tauke atau babah pada bahasa Batavia Sandrom sudah merupakan adat dan tradisi untuk memeriahkan bermacam ragam pesta dan perayaan mereka dengan memanggil perkumpulan Gambang Kromong untuk bermain di pesta pernikahan misalnya. Tidak sempurna jika belum memanggil orkes Gambang Kromong. Pemain musiknya terdiri dari orang Betawi asli dan juga Cina. Di dalam perayaan tradisional masyarakat Cina seperti Cap Gomeh juga sering dimeriahkan dengan Gambang Kromong. Repertoar Gambang Kromong yang sangat dikenal oleh masyarakat penontonnya antara lain Pecah Piring, Duri Rembang, Tembung Menulis, Gonyo Rindu, Tiokong Ngilen, Engkong Si Baba, dan lain-lain. Selain itu, Gambang Kromong biasanya disertai pula dengan lakon-lakon seperti Si Pitung, Pitung Rampok Besar, dan lain-lain. Lagu Gambang Kromong yang terkenal adalah Jali-Jali, sedangkan lagu jenis Nina Bobo kebanggaan Gambang Kromong berjudul Indung Indung. Orkes ini memiliki repertoar asli dalam bahasa Cina yang disebut sebagai lagu Pobing. Karena penyanyinya kebanyakan terdiri dari wanita-wanita pribumi, maka repertoar Pobing tidak bisa dinyanyikan, melainkan dimainkan dengan gending
atau disebut juga sebagai instrumental. Hal itu bukan karena komposisi tersebut bersifat gending, karena banyak diantara yang benar-benar merupakan hit atau lagu yang bernyanyian vokal. Lagu popping yang populer dengan So Se Qua Bin atau juga dengan disebut juga Jo Susway sudah kembali. Dan ada juga Kim Hwa Jon atau juga bisa disebut dengan bunga Kim Hwa berkembang, Pek Bautan atau bunga bautan nan putih, dan juga Kong Jelok dan Jien Kwe Kui. Pulang kembalinya pahlawan bernama Sing Jin Kui. Dahulu pada masa Hindia Belanda, orkes-orkes gambang kromong bersifat Cina Indonesia itu seringkali tidak mempunyai bidunanita yang dapat menyanyikan pobin dalam bahasa Cina. Karena itulah dimainkan secara instrumental saja, padahal sebagian besar harus dinyanyikan karena merupakan melodi vokal. Atas prakasa Nio Hokong, penggabungan alat-alat musik yang biasa terdapat dalam gamelan atau disebut juga dengan pelok dan selendro digabungkan dengan alat musik yang berasal dari Tiongkok. Pada masa lalu, orkes gambang kromong hanya dimiliki oleh babe-babe peranakan yang tinggal di sekitar Tangerang, Bekasi, maupun Jakarta. Di samping untuk mengiringi lagu, gambang kromong biasa dipergunakan untuk pengiring tari pergaulan, yakni tari coke, tari pertunjukan kreasi baru, dan juga teater lenong. Dalam konteks kekinian, musik gambang kromong sudah nyaris hilang. Deras arusnya modernisasi sudah menggusur adat istiadat dan seni budaya lokal dan juga campuran yang kita miliki. Untuk itu, perlu adanya kebijakan dan itikat baik dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan, kalangan seniman dan masyarakat pada umumnya untuk terus melestarikan kesenian dan kebudayaan seperti gambang kromong.